Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10-6 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afanin Jihana Jida Prasetya, absen 1. Perkenalkan, saya Asa Alifa Azhara dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Fitra Nanta, absen 19. Perkenalkan, nama saya Kesha Fabriana Putri dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Raffi Zaki Syafiandra, absen 29. Perkenalkan, nama saya Suara Tengki Raisa, absen 35. Tujuan observasi di Kampung Batik Laweyan. Yang pertama, mengetahui sejarah berkembangnya Kampung Batik Laweyan dan warisan budaya batik yang telah ada sejak abad ke-16. Yang kedua, mengetahui bagaimana memanfaatkan lokasi strategis Laweyan di jalur perdagangan Solo untuk pusat produksi dan penjualan batik. Yang ketiga, mengetahui ikatan sosial antar warga dan mempertahankan tradisi turun-temurun pembuatan batik. Dan yang terakhir, mengetahui tingkatan kesejahteraan masyarakat melalui industri batik. Nah, selanjutnya, hal yang ingin kita pelajari dari observasi di Kampung Batik Laweyan. Dari observasi di Kampung Batik Laweyan, kita ingin mempelajari sejarah dan perkembangan batik sebagai warisan budaya, mengetahui proses pembuatan batik mulai dari persiapan kain hingga pewarnaan, memahami makna dari berbagai motif khas Laweyan, serta melihat bagaimana batik berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sekaligus menjadi daya tarik wisata dan sarana edukasi bagi pengunjung. Selanjutnya adalah refleksi dari observasi. Dari hasil observasi di Kampung Batik Laweyan, kita menyadari bahwa batik bukan sekedar kain, tetapi juga warisan budaya yang syarat makna dan nilai sejarah. Melihat langsung proses pembuatan batik, kita belajar bahwa diperlukan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan tinggi untuk menghasilkan karya yang indah. Kita juga memahami bahwa semangat masyarakat Laweyan dalam melestarikan batik menjadi contoh penting tentang bagaimana tradisi dapat dijaga di tengah perkembangan zaman. Pengalaman ini membuat kita lebih menghargai batik sebagai identitas bangsa sekaligus mendorong kita untuk ikut menjaga dan mengenalkannya kepada generasi berikutnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari Laweyan, kita belajar pentingnya menjaga tradisi agar tidak hilang di telan zaman. Kreativitas dan inovasi meski berakar pada tradisi, pengrajin Laweyan tetap berinovasi dengan motif, warna, dan model sesuai perkembangan zaman, sehingga batik tetap diminati generasi muda. Nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat Laweyan saling mendukung dalam menjaga kampung wisata, mulai dari produksi, pemasaran, hingga menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kampung Batik Laweyan di Surakarta dikenal sebagai pusat ekonomi masyarakat yang berbasis budaya. Warga setempat banyak yang bekerja sebagai pengrajin dan penjual batik, sehingga kawasan ini menjadi hidup dan produktif. Para pelaku UMKM juga mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya agar bisa dikenal lebih luas. Selain itu, Laweyan juga menjadi wisata edukasi di mana pengunjung dapat belajar langsung proses membatik. Kegiatan ini tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga membantu melestarikan budaya batik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau boleh tahu, ciri khas dari Kampung Batik Laweyan itu apa? Batiknya atau apanya dibanding sama batik yang lain? Sama sih, masih sogan ya, karena khasnya Solo, khasnya Jawa Tengah itu kan warna-warna klasik sogan gitu. Jadi itu salah satu yang masih klasik itu kan nama-nama tiap kain itu ada nama-namanya, motifnya yang masih pakem kayak Sidoluhur. Jadi kita ngambil nama Sidoluhur ya karena itu salah satu motif yang masih klasik, masih pakem, masih ada story-nya, ada filosofinya seperti itu. Tantangan utama yang dihadapi pengrajin batik itu apa kalau boleh tahu? Lebih ke pemasaran sih, karena semakin banyak kompetitor ya, jadi harus pintar-pintar modif batiknya, terus masarinya, bikin konten di IG lah, apa di di mana, biar mereka pada tahu oh ini ada batik di sini, ada batik Sidoluhur yang punya ciri khas seperti ini.